Kisah sukses pendiri STLR 77, Sukyatno Nugroho, pendiri sekaligus mantan Presiden STLR 77. Pria kelahiran Pekalongan pada tanggal 3 Agustus tahun 1948 ini sukses membuat STLR 77 menjadi salah satu waralaba terbesar di Indonesia. Banyak kisah menarik yang bisa diteladani dari perjalanannya, terutama proses jatuh bangun dirinya saat mendirikan usaha yang sampai sekarang masih tetap eksis. Bahkan, STLR 77 sudah memiliki cabang di Singapura dan Melbourne, Australia. Meski berasal dari kalangan menengah, Sukyatno hanya bersekolah hingga jenjang SMP karena tidak cakap di bidang akademik. Dia bahkan pernah tidak naik kelas hingga 2 kali. Sadar tidak cakap di akademisi, dia memilih tidak melanjutkan pendidikan ke SMA. Dia lebih memilih untuk belajar berdagang. Kemudian, orang tuanya mengirim Sukyatno ke rumah pamannya untuk diajari berdagang. Dia akhirnya bekerja menjadi salesman alat elektronik. Saat itu, dia bertemu istrinya Yeni Wijaya yang merupakan sesama pedagang alat elektronik. Mereka memutuskan menikah pada 1971. Setelah menikah, dia mencoba banyak hal, mulai dari bekerja sebagai seorang calo surat izin mengemudi, SIM, hingga jadi pemborong proyek perumahan. Namun dia justru memiliki banyak utang sehingga membuatnya jatuh miskin dan tidak bisa menyekolahkan anaknya. Kendati demikian, dia tak putus asa. Dengan modal 1 juta rupiah dan resep STLR dari mertuanya, Murniati Wijaya yang pernah memenangi lomba membuat STLR di majalah, dia memutuskan berjualan STLR dan memberi nama tokonya dengan nama STLR 77. Dia mulai dari kedai kecil di emperan Pusat Perbelanjaan Duta Merlin, Jakarta Pusat. Namun karena tidak mampu membayar sewa, dia terpaksa pindah. Sukyatno akhirnya membuka STLR 77 di tempat lain yang lebih bersahabat, yakni di sebelah gedung pertokoan Gajah Mada Plaza. Di sana, STLR 77 mulai berkembang pesat. Mertuanya kemudian mendirikan perusahaan CV STLR 77 untuk membantu melebarkan sayap bisnis Sukyatno. Meski sudah cukup besar dan memiliki beberapa cabang di pusat perbelanjaan ibu kota, STLR 77 harus kalah dengan restoran asing yang lebih diprioritaskan karena dinilai memberikan keuntungan lebih besar. Namun dia dan keluarganya tetap berjuang hingga naluri bisnisnya yang tajam menemukan konsep waralaba pada 1987. STLR 77 menjadi bisnis makanan cepat saji asli Indonesia pertama yang menerapkan sistem waralaba. Cabang pertama di luar Jakarta dibuka di Solo. Mulai dari situ, usahanya semakin besar dan berkembang. Banyak orang yang ingin bekerja sama dan membuka cabang-cabang baru di sejumlah kota di Indonesia. Sementara itu, 1998 menjadi tahun bersejarah bagi STLR 77. Sukyatno melihat peluang bisnis di luar negeri. Dia akhirnya melakukan ekspansi dengan membuka cabang internasional pertama di Singapura. 2 tahun kemudian, STLR 77 membuka cabang internasional kedua di Melbourne, Australia. Setelah sukses, Sukyatno akhirnya menyerahkan bisnisnya kepada anak-anaknya, hingga akhirnya meninggal pada tanggal 11 Desember tahun 2007. Dia meninggalkan sekitar 300 cabang STLR di seluruh Indonesia dan di luar negeri seperti Australia, Malaysia, dan Singapura.